Program bayi tabung pada hakikatnya adalah melakukan pertemuan antara sel telur dan sperma di luar tubuh, atau pembuahan terjadi di luar tubuh seorang perempuan. Ini yang membedakan dengan kehamilan alami, di mana pada kehamilan alami pertemuan antara sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh. Tentunya pada program bayi tabung, karena sel telur dan sperma ditemukan di luar tubuh, maka kita akan dapat memastikan pembuahan akan dapat terjadi sehingga meningkatkan keberhasilan kehamilan. Ya, dalam proses bayi tabung paling tidak terdapat ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh kedua pasangan. Yang pertama adalah proses untuk membesarkan sel telur. Pada tahapan ini akan dilakukan penyuntikan setiap hari kepada si ibu atau kepada istri dengan tujuan untuk membesarkan sel telur. Yang kedua, bila sel telur sudah besar, sudah mencapai ukuran tertentu, biasanya mencapai 17 atau sampai 18 mm, maka akan segera dilakukan proses petik sel telur atau panen sel telur. Yang ketiga adalah proses pembuahan. Ketika sel telur sudah diambil atau sudah dipetik, maka akan segera dilakukan pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh. Dan yang keempat adalah proses untuk membesarkan embrio di luar tubuh manusia, yaitu dilakukan di dalam inkubator atau rahim buatan. Biasanya proses ini memakan waktu antara 2-5 hari. Dan yang terakhir adalah melakukan penanaman embrio ke dalam rahim yang kita kenal sebagai transfer embrio. Angka kehamilan program bayi tabung di Indonesia secara umum di segala usia perempuan mencapai rata-rata kurang lebih 30-40%. Tetapi keberhasilan program bayi tabung akan semakin tinggi bila usia perempuan semakin muda. Pada usia perempuan di bawah 35 tahun, keberhasilan program bayi tabung bisa mencapai 60 bahkan sampai 70%. Hal ini terutama karena kualitas dan jumlah sel telur yang masih cukup baik pada seorang perempuan yang sangat muda. Oleh karena itu, semakin cepat seorang perempuan untuk datang mendapatkan pertolongan bayi tabung akan mendapatkan hasil yang semakin baik. Ada 3 hal yang mempengaruhi kesuksesan program bayi tabung. Yang pertama adalah kualitas embrio. Semakin baik kualitas embrio, baik bentuknya maupun kromosom yang normal, maka angka kehamilan akan semakin tinggi. Kualitas embrio ditentukan oleh kualitas sel telur dan juga kualitas sperma. Oleh karena itu, semakin muda seorang perempuan, sel telurnya akan semakin baik, kualitas embrionya akan semakin baik, dan success rate-nya pun akan semakin tinggi. Faktor kedua yang menentukan keberhasilan bayi tabung adalah dinding rahim atau endometrium. Dinding rahim yang baik yang akan merupakan tempat yang baik bagi embrio untuk terimplantasi di dalam rahim atau menempel di dalam rahim. Dinding rahim yang baik dapat dilakukan penilaian atau dapat dinilai dengan menggunakan ultrasonografi, yaitu menilai ketebalan dinding rahim, biasanya di angka di atas 8 mm, akan memberikan success rate yang baik, dan juga bentuk dari dinding rahim tersebut serta aliran darah yang memperdarahi dinding rahim, sehingga akan memberikan suplai makanan yang cukup kepada embrio sehingga embrio bisa menempel di dalam rahim. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah proses penanaman embrio. Proses penanaman embrio yang tepat, yang mudah, tidak terdapat kesulitan, menempatkan embrio pada tempat yang tepat di dalam rahim akan meningkatkan keberhasilan program bayi tabung.